di gedung gereja dari tahun 910 ya, tiap hari saya di gedung gereja. Saya sudah banyak dengar orang yang ngomong dengar suara Tuhan itu. Meleset semua, saudara. Sak Gilbert sekalipun meleset. Sak meleset, ya. Retorika semua. Sak Philip Mantova, serius meleset. Ya, Tuhan bicara. Ya, itu jemaatnya ada 10.000 ya. Ada satu orang di sini yang sakit jantung. Goblok juga ya, Anda percaya enggak? Dari 10.000 itu ada nggak satu jantung? Ya, pasti ada. Anda mikir nggak sih? Saudara, Tuhan bicara. Ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Dari 2.000 orang yang lagi dengerin Anda, pasti ada yang begitu. Itu hamba Tuhan itu mah retorika saya juga bisa yang begituan. Dan saya sering melakukannya. Saudara, dari semua yang Anda mendengarkan saat ini, ada yang sedang mengalami gangguan pencernaan di bagian empedunya kamu. Tuhan berkata Tuhan akan sembuhkan kamu. Wah, kirap-kirap saudara. Makanya saya nggak mau bisnis sampai sekarang saudara. Saudara lihat orang tawari saya dagang, kalau saya nggak mau. Masukin ini aja, masukin tekstil, masukin barang-barang, masukin kecap, masukin apa, saya nggak mau. Tak kenalkan ya orang ya, jangan sama dia saja. Saya nggak mau sentuh. Bukan sombong, saya sudah janji sama Tuhan. Nggak mau ya bahwa saya dari Injil, dari memberitakan Injil, nggak mau dari lainnya. Saya sudah janji sama Tuhan. Begitu saudara ya. Jadi Eli Eli lama sabachthani, bukan Eli Eli kok lama sekali. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi kita semua yang selalu hidup di dalam kasih yang sejati. Ya, yang tidak beretorika. Kalau Anda beretorika, setahun Anda tiap pagi jam 4 pagi bangun, Anda nggak dapat apa-apa. Anda hanya mendapatkan perasaan dekat sama Tuhan. Rasa-rasanya dekat. Tapi ternyata jauhnya minta ampun. Ya, karena Anda beretorika, salah sendiri. Tapi kalau Anda hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, ya Anda hidup benar-benar ya dengan Tuhan, maka Anda bukan rasa-rasanya dekat, rasa-rasanya aku lagi jauh, rasa-rasanya enggak. Saudara akan benar-benar mengalami terobosan. Ya, saya tadi sehari kita juga ngerasa-ngerasa nih ya. Maksudnya ada kenapa di Embun Pagi ini banyak orang yang dipulihkan, ya, tetapi ada yang nggak dipulihkan. Waktu sore kan kita akan podcast sama-sama ya, kita bilang juga ya. Kemarin juga saya udah ngomong juga, mengapa Anda ikut Embun Pagi, banyak yang dipulihkan secara ekonomi, keluarganya, kesembuhan, tapi ada yang ikut Embun Pagi, tapi dia tidak mengalami apa-apa. Saya tidak berkata bahwa Anda semua yang sedang kolaps berarti Anda berdosa, ya enggak. Nah ini kita cuma ngomong ini kan. Saya juga tidak berkata bahwa Anda sekarang yang lagi sakit, Anda pasti salah ini ikut Embun Pagi nggak dapat sembuhan. Enggak juga. Makanya judulnya hari ini bagus ya. Eli kok lama sekali. Maksudnya Anda berdoa tapi nggak datang jawaban doa itu. Iya kan? Anda berdoa ya Roh Kudus. Itu kan Roh Kudus kan, Bapa itu kan. Wanes ya nggak ada hubungannya, jangan urusan begitu ya, nggak usah urusan begitu. Wanes apa salah Anda? Saya bukan Wanes ya, saya bukan Wanes. Ya aliran saya ini liberal mesianik ya, liberal mesianik. Makanya saya bilang liberal. Tapi saya banyak mempelajari tradisi-tradisi Yahudi. Ya, saya memahami Alkitab dari sisi orang Yahudi, bukan dari orang Yunani, ya. Makanya saya banyak membahas tentang Peshat, Talmud, Targum, gitu ya. Nah, supaya dan sejarah-sejarah di dalam Yahudi kuno. Saya belajar Ancient Hebrew ya, bukan bahasa. Maksudnya orang-orang Ibrani kuno, orang-orang Israel kuno, budaya Israel kuno.
Ya, saya belajar. Saya sedang belajar itu. Nah, saudaraku, ketika Anda mempelajari di dalam kehidupan Anda, pertolongan itu kan nggak semerta-merta datang langsung begitu saja seperti maunya kita kan. Nggak mungkin, ya. Ada yang seakan-akan serta-merta datang. Ya, seakan-akan. Tapi sebenarnya sudah ada pergumulan di sebelumnya. Ya. Nah, ada satu hal yang saya suka ya bahwa Tuhan tidak pernah lambat, tetapi Tuhan tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Ya, Tuhan itu tidak pernah lambat ya menolong kita, juga tidak pernah terlalu cepat menolong kita, selalu on time. Dan jangan pernah ngatur Tuhan bagaimana caranya. Masalahnya kan di dalam kehidupan pergumulan kita kan maunya cepat. Lalu Anda bilang, oh enggak, saya menunggu waktu Tuhan kok. Lalu dalam menunggu waktu Tuhannya apa yang Anda lakukan? Ngutang sana, ngutang sini. Sama saja, sami mawon. Namanya Anda tidak menanti-nantikan Tuhan. Saudara tahu kata menanti-nantikan Tuhan? Artinya Anda justru nunggu. Asik kan nunggu? Iya, deg-degan. Kalau gitu tak utang dulu. Nah itu namanya nggak nunggu. Namanya Anda nggak sabar. Anda nerobos, nilep, nyalip di tikungan. Ya aku tak minta-minta sana sini dulu. Namanya Anda nggak nunggu. Kalau nunggu itu, kalau Tuhan tak kasih gimana? Ya mati. Ya udah, sak mati newes Tuhan. Oh saya ngalami. Ya, makanya ketika mengapa pertolonganku nggak datang-datang Tuhan? Ya kan, Tuhan, seakan-akan Tuhan meninggalkanmu, dia nggak bicara apa-apa. Tuhan bicara apa? Bohong Anda bilang, Tuhan bicara pada saya, padahal Anda nggak suka baca firman Tuhan, Anda nggak suka diakonia, nggak mungkin Tuhan bicara sama Anda itu. Percaya saya mustahil. Ya, saya belum pernah ketemu orang yang mendengar suara Tuhan, nggak suka dengar firman, nggak suka baca firman Tuhan, nggak suka diakonia. Bohong biasanya, meleset, ngomong suara Tuhannya meleset. Tak jamin meleset, coba deh kalau nggak percaya. Saya sudah ngetes. Saya ini dari tahun 95 ini sudah tiap hari di gedung gereja. Dari tahun 90 ya, tiap hari saya di gedung gereja. Saya sudah banyak dengar orang yang ngomong dengar suara Tuhan itu. Meleset semua, saudara. Sak Gilbert sekalipun, meleset. Sak meleset. Ya, retorika semua. Sak Philip Mantova, serius, meleset. Ya, Tuhan bicara. Ya, itu jemaatnya ada 10.000 ya. Ada satu orang di sini yang sakit jantung. Goblok juga ya, Anda percaya enggak? Dari 10.000 itu ada nggak satu jantung? Ya, pasti ada. Anda mikir nggak sih? Saudara, Tuhan bicara. Ada seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Dari 2.000 orang yang lagi dengerin Anda. Pasti ada yang begitu. Itu hamba Tuhan itu mah retorika, saya juga bisa yang begituan. Dan saya sering melakukannya. Saudara, dari semua yang Anda mendengarkan saat ini, ada yang sedang mengalami gangguan pencernaan di bagian empedunya kamu. Tuhan berkata Tuhan akan sembuhkan kamu. Wah, kirap-kirap, saudara. Kirap-kirap nggak kirap-kirap. Saya pernah digituin ya. Saya ingat sekali ya, mentor saya. Itu, yo nanti ada yang mengalami begini, gitu kan? Siapa orang yang merasakan itu? Maju ke depan. 3 orang maju. Oh enggak, cuma 1, yang 3 ini bingung yang mana. Ayo yang mana? Keter, saudara. Keter. Karena cuma 1 Tuhan bilangnya, nggak bilang 3. Bilangnya 3, tiga-tiganya Tuhan sembuhkan. Ya kan? Nah, itu kan Anda tahu kan bagaimana cara hamba Tuhan itu kan? Yang general. Tuhan bicara. Coba Anda dengerin Philip Mantova kalau ngomong Tuhan bicara. Di tempat ini ada yang mengalami begini. Itu general ngomongnya. Coba dia sebut, oke, ada yang namanya Aminah Cendera Kasih, ya pakai baju kuning, ya usianya sekarang antara 50 sampai 55. Silakan maju ke depan. Begitu maju, namamu siapa? Wati. Oh bukan, Aminah. Itu suara Tuhan itu, saudara. Ada seorang yang memakai celana biru dan
Banyak yang pakai celananya biru, celana jeans warna biru. Ya kan? Sini, ya, pokoknya gitu-gitulah itu hamba-hamba Tuhan tuh suka yang begitu dan Anda senang. Ya kan? Probabilitas itu tadi. Lalu Anda seakan-akan merasa disembuhkan, merasa sudah dijamah Tuhan, merasa ini, merasa ini. Saya untung 7 kali dinubuatin, hamba Tuhannya nggak kayak gitu ya. Untung ya. Satu, waktu ini ya, Pak Samsu Kota itu ya, saya langsung dipanggil, kamu sini, saya doain. Kamu akan begini, 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 begini. Itu nggak ada yang general. Dia bilang, kamu akan mengalami ini ya. Ingat ya, tak catat semua yang waktu Bu Hana Subhaja nubuatin saya, waktu Pak Timotius Arifin, waktu Pak Alex nubuatin saya, itu tak catat semua, saudara. Dari itu dipanggil, iya kamu sini, kamu. Saya tengok ke belakang, ya kamu yang nengok itu. Saya maju ke depan, ya lari, jangan jalan. Saya lari. Cepat, ayo, kita nggak ada waktu, kata Pak Alex. Saya maju di depan ribuan orang dinubuatin. Itu persis, saudara. Wah, itu jarang yang begitu, saudara. Nah, Anda kudu ketemunya begitu, itu baru nubuatan benar dan diuji. Dan saya uji, dan terjadi. Jadi saya tidak meremehkan orang bernubuat atau menyampaikan suara Tuhan, saya nggak remehin, saya mengalami, saudara. Hanya Anda jangan mau ditipu dengan yang retorika begitu. Siapa? Yang jelas siapa? Udi, siapa nih yang jelas? Itu ya, jangan mau retorika, saya emang nggak mau retorika. Tadi Pak Hawi malah nggak tanggung-tanggung, tantang dong Tuhan kalau berani. Tantang dong, diuji dong firman Tuhan. Anda nggak ngalamin apa-apa di embun pagi. Tuhan, saya tiap hari datang embun pagi, saya bukan mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau saya memang nggak mengalami sesuatu, apa yang salah dengan saya? Iya kan? Nah, tapi itu tadi, Eli kok lama sekali, kok pertolongan Tuhan nggak datang-datang. Memang supaya kamu menanti-nantikan. Tetapi kata menanti-nantikan Tuhan, itu Anda kudu benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Saudara tahu di masa paceklik kami tahun 2010, 2014, ya, 2014 kami kembali kepada Tuhan. Ya, pertobatan kami sekeluarga ya. Kami mulai datang sama Tuhan. Dari nol lagi, saudara. Oh, saya ikut jadi Ian, dengarkan firman. Wah, mas saya sudah pendeta, saudara. Saya sudah menjadi pastor ya. Tapi 2010 kan saya mengundurkan diri. 2014 saya nulis dari nol lagi, saudara. Dengarkan semua khotbah orang. Wah, anak-anak kemarin sore peting kelangan. Oh iya, iya. Saya dengarkan semua. Saudara, ketika kami mengalami benar-benar menanti-nantikan Tuhan, saya biasanya tinggal telepon. Saya sama kakak saya itu kita yang nggak pernah hitung-hitungan. Ya, saya sama orang itu nggak pernah hitungan ya kalau ngomong uang apa segala macam. Tetapi hari itu kami disuruh menantikan Tuhan. Itu benar-benar saya nantikan Tuhan. Wah, sampai deg-degan besok mau makan apa bingung saudara. Di rumah nggak ada uang. Sampai kita bertengkar ya. Saya udah nggak tahan. Udah telepon kakak saya saja. Wah, sama kakak saya bukannya dikasih duit dimarahi saudara. Dimarahi itu. Saya kaget sampai saya pahit sekali waktu itu yang marah saya ya. Gila, saya enggak pernah hitungan sama kamu, saya cuman tapi enggak, itu ada sesuatu Tuhan nggak tahu tiba-tiba melalui kakak saya Tuhan ngajarin saya. Istri saya marah ya tuh Bu Ana tuh ya. Tuh kan sudah dibilangin tunggu. Nah, kalau Tuhan enggak kasih ya udah berarti kita enggak makan mati, biarin saja. Tapi kita pikir bener juga ya. Kan kita menanti-nantikan Tuhan, jadi kok nelpon kakak saya ya. Goblok juga nih saya nih. Nanti saya nurut sama Ana ya waktu itu. Ya udah kita nantikan besok kita ngalami lagi, kita nantikan Tuhan. Tapi kita enggak pernah makan ya. Tiap hari kita makan masa pacek nih kami bener-bener habis-habisan ya. 2014 itu kami habis-habisan. Itu benar-benar Tuhan tolong loh. Kasih loh Tuhan yang kita nantikan. Kan Tuhan bilang, jangan khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, pakai. Kalau utang gimana? Urusan nanti. Yang penting kamu makan dulu sekarang. Ingat-ingat itu, saudara, kalau nanti masalah. Kalau saudara lagi ada masalah ekonomi yang besar, Anda jangan mikir, saya besok mau bayar utang. Jangan. Kamu besok harus makan dulu. Harus makan. Maksudnya makan itu bukan makan siapa. Makan apa yang sehat? Makan nasi, kayak ya makan nasi 4 sehat 5 sempurna lah pokoknya lah. Anakmu kudu makan dulu. Kamu, keluargamu kudu makan dulu. Kudu ada pakaian dulu. Ada tempat tinggal dulu. Masalah besok kamu mau bayar utang apa? Itu urusan nanti. Semua bisa diatur.
Tapi kalau makan, itu Tuhan janji. Kamu harus makan. Ya, kamu tidak perlu tidak perlu khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, pakai, kata Tuhan. Setelah itu kamu pikirkan bagaimana cara membayar utangmu, bagaimana cara membereskan masalahmu, bagaimana cara kamu berdamai dengan musuhmu, bagaimana cara kamu ngurusin urusan polisi, ngurusin urusan dagang, ngurusin urusan yang lain-lainnya, sekolah, urusan dan apa masalahmu. Tapi yang minum makan, minum pakai, itu kamu beres dulu. Itulah sebabnya Damaris kasih makan. Dan kita nggak kasih utangan. Oh, saya butuh buat bayar cicilan mobil. Jangan dikasih ya. Sini kalau ada yang, tolong utangi saya buat bayar cicilan mobil, rumah, atau cicilan motor, jangan dikasih. Jangan dikasih. Saya mau bayar sekolah, kasih rekening. Rekening sekolahmu, anak sekolahmu di mana, kalau Anda tergerak, bayar ke sekolahnya, jangan kasih uang. Jangan kasih uangnya. Nggak jamin itu orang udah beres. Saya jamin, saudara. Kalau kamu kasih uangnya ke dia, itu buat kasih ke sekolahnya, mau bayar 3 tahun sekalian, yang penting kasih ke sekolahnya. Ya, kalau Anda tergerak hati untuk membayari anak sekolah itu ya, kasihkan ke sekolahnya, jangan kasih uang ke orangnya, enggak, bablas. Percaya saya bablas. Biarkan dia menanti-nantikan Tuhan, biarkan kita menanti-nantikan Tuhan. Yang penting jangan khawatir dengan makan, minum, pakai, Tuhan pasti sediakan. Tidak mungkin tiap hari sampai hari kamu nggak makan. Kalau kamu cari kerajaan Allah. Tadi sore ya, kemarin sore kita belajar apakah kerajaan Allah, yaitu di mana Yesus sebagai rajanya. Saat kamu menjadikan hari ini Yesus sebagai raja kamu, maka kerajaan Allah hadir. Tapi masalahnya kerajaan Allah nggak hadir karena kamu menjadikan Yesus sebagai raja itu hanya retorika di mulutmu. Nggak sungguh-sungguh. Jangan bohong. Jangan bohong sama Anda, nggak bisa bohongin saya. Itulah masalahnya, suka bohong sih, suka tipu-tipu, jangan ya. Itu penting sekali untuk mengerti. Kedua, tadi kan, Anda harus mencari kebenarannya, sadek. Dimulai dengan diakonia, sedekah. Kan sudah belajar ya tadi malam ya kita ya. Simpel kan, semalam itu. Tapi banyak yang nggak mikir kan, nggak mikir sampai sana. Kalau kamu sungguh-sungguh cari Tuhan, nantikan Tuhan, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kakakmu, andalkan mamimu, andalkan saudaramu, andalkan abamu. Kamu ada masalah, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau sampai digebuki gimana? Ya berarti Tuhan tidak tolong, berarti memang saatnya kamu digebuki. Jangan takut, Tuhan akan bikin baik. Wah, enak aja ya, terserah kamu. Kalau kamu mau percaya, begitu caranya. Kalau kamu nggak percaya, ya terserah dengan caramu. Saya sudah melewatinya, saudara. Saya pikir wah ini mati nih kali ini. Enggak. Wah, kali ini habis dah saya. Enggak juga. Malah ketika saya pikir saya habis, saya mulai berkelit, saya mulai lobi sana, lobi sini. Disitulah saya malah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi kalau kamu andalkan Tuhan sampai titik terakhir, kalau memang Tuhan nggak tolong, ya sudah, yang penting saya tidak mau andalkan kekuatan saya sendiri, tidak mau mencari pertolongan manusia. Masalahnya kan Anda nggak sanggup kan, nggak tega ya, nggak kolu, orang Tegal bilang itu nggak kolu, ya nggak tegel. Lihat anakku sudah sampai titik berapa, kalau tak ngerampok. Dulu saya berpikir begitu ya, saya sering ngomong, kalau anak saya sakit keras, saya nggak punya uang, kalau perlu saya ngerampok, saudara, buat anak saya. Oh, itu salah, saudara. Saya baru tahu itu salah 2015, 2014, 2015 saya baru tahu. Cari Tuhan. Bukan dilakukan dengan kekuatanmu sampai melanggar hukum, sampai nabrak sana, nabrak sini. Kita kerja semaksimum kita cari uang semaksimum kita. Selanjutnya serahkan sama Tuhan, anakmu kita serahkan. Mungkin bukan uang yang dia butuhkan. Tiba-tiba ada kesembuhan. Mungkin hanya butuh kamu mengaku dosamu pada seseorang. Seringkali ketika Anda ngaku dosamu pada seseorang, anakmu sembuh sendiri. Ajaib ya, Anda boleh coba kalau nggak percaya. Anakmu sakit. Anda ingat ya dalam pikiranmu, anakmu sakit dan nggak ketolong, Anda nggak punya uang, nggak bisa ke rumah sakit, pokoknya kartu mati deh pokoknya. Dan anakmu sakit parah, sakit keras, sakit-sakitan. Nggak ada yang bisa nolong, mandek, stagmat, udah selesai,
tamat, finish. Apa yang dalam pikiranmu? Mungkin kamu ada salah sama orang tuamu, kamu datangi, minta ampun. Anda nggak pernah coba kan? Begitu kamu minta ampun itu beres. Atau kamu miskin, jatuh bangun berkali-kali, nggak bangun-bangun. Ya, papi saya ngalami kan. Dan kita sudah tahu, saya sudah bilang papi, datangi oma, minta maaf. Nggak mau si papi ini. Akhirnya saya datangi, saya sujud 12 kali sama oma saya, buat papi saya. Ya, saya sujud 12 kali buat papi saya. Akhirnya diberkati saya. Sehingga saya selalu mujur dan beruntung dalam hidup saya. Udah kolaps saja bangunnya cepat. Ya pokoknya apa saudara? Apa yang seringkali masalahmu itu hanya karena kamu perlu datangi orang yang kamu punya salah besar sama dia, yang kamu pernah berbuat nggak benar sama dia, kamu cuma datang, kamu cuma minta ampun, kamu beresin sama dia. Lalu tiba-tiba masalahmu selesai sendiri. Padahal nggak nyambung ya, anak sakit sama apa namanya, kamu pernah nyakiti adikmu atau nyakiti kakakmu atau tetanggamu, kadang nggak nyambung ya. Oh disantet tak bukan. Ya kita nggak ngerti cara alam ini bekerja, ini terlalu kompleks saudara. Anda coba deh, jangan Anda berpikir pasti berbanding lurus anak sakitnya karena demam, belum tentu. Ya ke dokter saja, tapi tiba-tiba dokternya nggak ada, duitnya nggak ada, anakmu mau mati. Tiba-tiba dalam kepikiranmu apa? Aku pernah salah besar sekali sama orang ini. Datengin saudara, beresin, tiba-tiba anakmu sembuh nanti. Kalaupun anakmu nggak sembuh, kamu kan beres sama orang itu kan. Menanti-nantikan Tuhan. Dan kalau Anda lihat ya di dalam Eli lama sabahtani kan, itu kan Mazmur 22 kan, Eli lama sabahtani. Itu kan dari Matius 27 kan. Kenapa Daud ketika teriak Eli lama sabahtani, mengapa kau tinggalkan aku dan pertolonganmu nggak datang-datang Tuhan. Padahal aku rajin memuji-mujimu. Engkau hanya bertata di atas pujian. Kenapa nggak datang pertolonganmu Tuhan? Tetapi ketika Yesus bilang Eli lama sabahtani, dia bilang apa? Sama-sama diawali dengan Eli lama sabahtani. Kalimat keduanya Daud bilang apa? Mengapa pertolonganmu nggak datang-datang? Yesus bilang apa? Bapa, kuserahkan nyawaku. Beda. Ya memang beda, dia anak Allah, memang anak Allah sejati Yesus ini kan. Di dalam masa hidupnya, dia kesalehannya, artinya kesalehannya, dia melakukan hal-hal yang berkenan semua hidupnya, walaupun dia bisa berbuat dosa, tetapi dia benar-benar menjaga hidupnya dalam tuntun roh. Itu pun ia diizinkan, ditinggalkan oleh Bapa, mengalami ditinggalkan. Kita semua ada fase-fase itu. Di saat itulah kita disuruh menanti-nantikan Tuhan. Kalau Anda tekun dan setia menanti-nantikan Tuhan, kerajaan Allah itu datang. Masalahnya Anda nggak mau, Anda nggak sabar. Masalahnya hatinya nggak kondo, nggak tegel. Lihat anakmu terkapar kan. Sama, saya kalau lihat anak terkapar nggak tegel, pasti ngerampok. Ya tadi saya bilang, ngerampok pun jadi. Masalahnya Tuhan nggak suruh kamu ngerampok. Tiba-tiba kamu teringat, kamu harus mengampuni orang ini. Ampuni, tiba-tiba anakmu sembuh. Ayo. Anda belum pernah kepikir itu kan? Lakukan itu, karena itu adalah sebuah hukum semesta yang nggak nyambung, karena Anda berpikir itu nggak nyambung, tapi itu penyambung, saudara. Di mana ada pengampunan, di mana ada pemberesan, ada pendamaian, maka hidupmu akan didamaikan dengan alam semesta ini, termasuk anakmu yang sakit itu. Sakit itu kan bagian dari hukum semesta kan. Nah, belajar dari situ, menanti-nantikan. Lama, oh iya, memang disuruh nunggu. Di dalam penantianmu, lakukanlah kesalehan. Jangan tabrak sana, tabrak sini. Saya nabrak dulu, saudara. Kacau. Tambah ruwet, iya. Begitu saya sudah nggak nabrak, tiba-tiba masalahnya reda sendiri. Dari mana? Ya empuk. Bisa reda sendiri. Gimana caranya? Saya nggak ingat, pokoknya tiba-tiba sudah reda sendiri, saudara.
Tiba-tiba orang yang dulu jahat sama saya, tiba-tiba baik sama saya. Orang-orang yang dulu mau saya celaka, tiba-tiba datengin saya, bersahabat malah memberikan bantuan, coba. Tiba-tiba Tuhan buka semua jalan, ya. Saya Facebook saja bisa jadi duit zaman dulu. Saya nulis buku itu jadi uang ya. Nulis buku saya jadi uang. Oh, saya punya usaha-usaha yang lain, ya, punya aset-aset segala macam, tapi mandek semua. Kekunci semua, saudara. Jual rumah nggak laku-laku, edan nggak? Jual rumah nggak laku-laku. Begitu Tuhan buka jalan, saya jual rumah itu ya, saya tak jual 500 juta, nggak laku-laku, saudara, waktu itu. Tiba-tiba saya balik sama Tuhan, Tuhan buka jalan, itu rumah laku 750 juta. Saya jual 500 juta nggak laku-laku, saudara. Tiba-tiba itu rumah saya itu ya, bisa laku 700 juta, saya sampai gitu, sampai bisa bayar utangnya itu, langsung tak bayar utang semua, saudara, waktu itu. Heran ya, dulu jual 500 juta nggak laku-laku nih, begitu saya ada pendamaian, tiba-tiba semua dibereskan, tiba-tiba orang-orang bisa ngasih pengampunan sama saya, ngasih keringanan, ngasih udahlah, yang sudah-sudah. Dan banyak sekali, saya ngalami banyak pengampunan begitu ya. Makanya kadang-kadang saya terlalu permisif juga, ya saudara maklum, karena saya juga banyak diampuni sama orang, saudara. Jadi saya juga kadang-kadang bukan permisif, kadang-kadang pengurus juga jengkel sama saya gitu ya. Kenapa? Ya karena saya banyak diampuni sama orang gitu loh. Ya, hidup saya tuh banyak diampuni sama orang, dapat dispensasi hidup saya itu dari orang-orang. Bukan karena saya ngemis-ngemis, saya nggak pernah minta-minta dispensasi, mereka tiba-tiba datang. Kok baru udah melayani Tuhan ya? Iya, fokus saja, fokus. Makanya saya bertekad sama Tuhan, saya nggak mau dagang, nggak mau bisnis ya. Makanya saya nggak mau bisnis sampai sekarang, saudara. Saudara lihat, orang tawari saya dagang, apa saya nggak mau. Masukin ini aja, masukin tekstil, masukin barang-barang, masukin kecap, masukin apa, saya nggak mau. Tak kenalkan ya orang ya, jalan sama dia saja. Saya nggak mau sentuh. Bukan sombong, saya sudah janji sama Tuhan. Namun ya, bahwa saya dari Injil, dari memberitakan Injil, nggak mau dari lainnya. Saya sudah janji sama Tuhan. Begitu saudara ya. Jadi Eli Eli lama sabahtani, bukan Eli Eli kok lama sekali. Ya, memang Tuhan seakan-akan meninggalkanmu. Enggak tinggalkan kamu. Dia tunggu, dia akan menunggu waktu yang tepat. Dia tidak pernah terlalu cepat, juga tidak pernah berlambat-lambat. Selalu on time. Tinggal tunggu, dia nunggu. Anda menantikan dia, atau Anda mau dengan caramu sendiri, atau dengan cara minta tolong orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan Pak Abeng.